Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersamaku, Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezekinya lancar. Teman-teman, sebelumnya aku pernah nge-reaction video di mana wanita Jepang sangat menyukai lelaki Indonesia. Dan kali ini aku akan mereaction hal yang sama. Cuma bukan wanita Jepang, melainkan wanita Rusia. Wanita Rusia sangat menyukai lelaki Indonesia. Wow, kok bisa ya? Kebaikan apa sih yang dilakukan lelaki Indonesia hingga membuat wanita Rusia sangat menyukai lelaki Indonesia? Pasti teman-teman penasaran pengen lihat videonya seperti apa. Cuma sebelum kita lihat videonya, aku mau bagi tahu teman-teman bahwa video ini aku lihat dari Nusantara Elite. Nanti untuk linknya aku letak di deskripsi box ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa support channel dia dan support channel aku. Tak perlu lama-lama, mari kita lihat seperti apa sih isi videonya. Let's go! Cewek Rusia cantik-cantik ya guys. Dulu mungkin banyak orang berpikir bahwa menikah dengan warga negara asing itu sesuatu yang jauh, eksklusif, bahkan terasa seperti mimpi. Tapi hari ini realitanya sudah berbeda. Pernikahan lintas negara bukan lagi hal yang aneh, justru semakin sering terjadi, termasuk melibatkan warga Indonesia. Dan menariknya, belakangan ini perhatian banyak pemuda Indonesia tidak hanya tertuju pada gadis-gadis Asia Timur seperti Jepang atau Korea. Nama perempuan Rusia juga semakin sering disebut-sebut sebagai sosok yang memikat, elegan, dan punya daya tarik tersendiri. Pertanyaannya, kenapa sekarang terasa lebih masuk akal dibanding dulu? Jawabannya sederhana. Posisi Indonesia di mata dunia sudah berubah. Kita memang masih punya pekerjaan rumah di dalam negeri. Masih ada tantangan ekonomi, sosial, dan pembangunan yang belum selesai. Tapi di panggung global, Indonesia bukan lagi negara yang dipandang sebelah mata. Dunia mulai melihat kita sebagai kekuatan yang stabil, rasional, dan punya arah. Indonesia aktif dalam forum internasional, memainkan peran diplomasi yang cenderung netral, dan sering diposisikan sebagai jembatan di tengah konflik global. Pertumbuhan ekonomi kita pun relatif tangguh dibanding banyak negara lain. Status sebagai anggota G20 dan juga bagian dari BRICS semakin mempertegas bahwa Indonesia bukan pemain kecil. Nama Indonesia makin sering muncul di media internasional. Dari isu geopolitik, ekonomi, sampai budaya dan pariwisata. Citra kita perlahan bergeser. Dari sekadar negara berkembang menjadi negara yang diperhitungkan. Efeknya terasa sampai ke level personal. Banyak orang Indonesia yang tinggal, bekerja, atau kuliah di luar negeri mulai merasakan perbedaan perlakuan. Mereka tidak lagi dipandang dengan asumsi rendah. Justru banyak yang penasaran, ingin tahu lebih jauh tentang Indonesia, budayanya, bahasanya, bahkan karakternya. Hal ini juga terlihat dalam hubungan dengan warga Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Interaksi kedua negara semakin terbuka, warga Rusia pada umumnya dikenal tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang ras atau kebangsaan dalam pertemanan maupun hubungan personal. Selama ada kecocokan karakter dan saling menghormati, hubungan bisa berjalan dengan baik. Itulah sebabnya pernikahan antara warga Indonesia dan Rusia kini bukan lagi cerita langka. Bahkan dalam banyak kasus, keluarga dari pihak Rusia bisa menerima dengan terbuka, selama pasangan tersebut menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab. Lah, itu kamu pintar, itu kamu tahu. Udah, buruan. Sekarang, lu bisa terbang ke Rusia, dan lu bisa kuliah di sana. Dan mereka lagi nerima-nerima orang Indonesia, lu jangan salah lah, jangan salah. Apalagi lu orang Asia, Cok. Apalagi lu orang Indo, Cok. Lu kalau kesana, lu laku cepet banget, Cok. Cewek Rusia tuh suka yang Asia masalahnya, Cok. Makanya kita nggak laku di sana, nggak laku. Makanya kalau kesana lu beruntung, Cok. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah nih, di Rusia udah buka semua. Lu sekolah udah nggak ada online-online lagi. Dia masuk sekolah kayak orang normal. Di sana mah bebas, Cok. Apa yang membuat tak boleh memilih suami Indonesia? Korea pakai sarung, terus kamu ganti baik, terus banyak duit, tapi bohong.
Siapa sangka ternyata wanita Rusia menyukai pria Indonesia. Jadi selama ini lu jomblo bukan karena jelek dan kismin ya, lu cuma salah negara aja. Faktanya beberapa wanita Rusia justru suka pria dari Indonesia. Alasannya karena orang Indonesia dikenal ramah, perhatian, pekerja keras, dan sangat soleh seperti saya. Kulitnya juga sawo matang, bagi cewek Rusia itu keren loh. Kerjaan nonton Hot 51 aja ngerasa soleh lu bujang. Kulitmu juga lebih ke sawo busuk bukan matang. Sembarangan lo tuh Kimin. Faktanya memang benar wanita Rusia banyak yang nikah sama pria Indonesia. Cantik-cantik guys cewek Rusia. Carikan jodoh gadis, silahkan. Di luar ada sangat banyak gadis cantik Rusia. Kalau belum ketemu jodoh di Indonesia, kalau di sana pasti ada sangat banyak cewek-cewek yang cantik di Indonesia. Coba lihat dulu. Kok carinya jauh, pasti ada yang dekat, ada yang di kota-kota lain mungkin. Kalau di kota sendiri Anda udah belum ketemu ya coba pulau lain. Indonesia kan 17.000 pulau. Gimana jodohnya? Nggak ada yang tahu. Hardest part when you were with him? I mean before married. Hardest part? Yeah, harder part. I think it's language. Language, right? I think it's the same also. He said language also. Language. Because it was like this. He has a lot of Indonesian friends, and sometimes when they came, they just speak Indonesian. I'm just like, okay guys, what is this? What is that? What are you talking about? I'm like not here. So subtitle is in down. Subtitle is here. That it's uncomfortable when like people talking and you don't understand what they are talking about. You're just like, I was experienced, you know. And my university is like, with all the Russian friends, like, it's okay. How is your family react to you? Like, do you guys manage together? Like, from your family? They like him very much. Oh, really? They like him very much. Bro, you did a good job. Nyoba HP tuh, nyoba HP beneran. You dream that one day you want to have a husband. Yes. When I was in high school, I'm a dreamer. So I was dreaming about my husband, and I wanted him to be foreigner first, so we can speak like different languages. And I was also wanted our kid also will speak like different languages. And I wanted my husband have a like chocolate skin. I was thinking maybe Spanish, something like that. Yes, so But- cool. I know it happened, right? Yes. Rumia, I'm really curious about you. So, what do you think about him? Like, what is your impression? First impression, or after like you have like how? Okay, like when you guys first meet, like what is your first impression about him? I like him. What do you think about him? What do you think? What makes him attractive for you? Yeah, what's He next? like music. Nggak kayak Glenn Fredly kan? Nggak kayak Glenn Fredly kan? Sandiwara kasih. Oke, lanjut. Next. He Yeah. was sitting, playing guitar, singing, and I was like, that's so So he do play a lot of music for you? He do play a lot of music for you? yes. Oh my god, okay. And also he was cooking for me. Oh. How about his personality? Which one you like the best? He's very kind, and he always help me. He understand me, accept me. That's it. And he's very handsome. Oh, what makes him different from other Russian men? Everything. Everything different. Of Of course, course. from skin is absolutely different. Absolutely different. Different. Yeah, he loves to have fun. It's like easy and funny and open and
kind. Russian men, they're mostly like, how to say, maybe too serious or sometimes can be aggressive. Serious, I think that's what I don't that like. I want people who has a good sense of humor. I see. You can look from his face already, right? He has a very good sense of humor. Tentu saja, ini bukan berarti semuanya tanpa tantangan. Pernikahan lintas negara tetap membutuhkan pertimbangan matang. Ada perbedaan budaya, bahasa, sistem hukum, hingga administrasi kewarganegaraan yang harus dipahami. Belum lagi adaptasi gaya hidup dan nilai-nilai keluarga yang bisa saja berbeda. Menikah dengan warga Rusia atau warga negara manapun bukan soal keren atau gengsi. Ini tentang kesiapan mental, finansial, dan komitmen jangka panjang. Jangan sampai hanya karena terpesona oleh fisik atau stereotip, lalu mengabaikan realitas kehidupan setelah menikah. Yang paling penting adalah kepercayaan diri kita sebagai orang Indonesia. Sekarang bukan masanya lagi merasa inferior. Dunia sedang berubah, dan posisi Indonesia juga ikut bergerak naik. Kita boleh realistis melihat kekurangan, tapi tidak perlu merendahkan diri sendiri. Kalau ada perempuan Rusia yang tertarik dengan pria Indonesia, itu bukan keajaiban. Itu konsekuensi dari dunia yang semakin terbuka dan Indonesia yang semakin dikenal. Pada akhirnya hubungan lintas negara bukan tentang siapa lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tentang dua individu yang saling menghargai, memahami perbedaan, dan siap membangun masa depan bersama. Karena di era sekarang, cinta tidak lagi dibatasi oleh peta. Yang membatasi hanya kesiapan kita sendiri. Oke guys, kita udah lihat seperti apa tadi perempuan Rusia atau cewek Rusia sangat menyukai lelaki Indonesia. Ternyata alasan cewek Rusia ini menyukai lelaki Indonesia karena sifat lelaki Indonesia dengan lelaki Rusia berbeda ya teman-teman. Cewek Rusia mengatakan jika cowok Indonesia memiliki sifat yang baik, sopan santun, lembut, dan pekerja keras. Sedangkan cowok Rusia terbilang cuek ya teman-teman. Dan itu nyata ya teman-teman. Dimana cowok Indonesia sudah ada menikah dengan cewek Rusia. Seperti kalau nggak salah selebgram Vicky Naki yang sudah menikah ya teman-teman. Dari awal karirnya dia sudah mengenal cewek Rusia ya teman-teman. Cuma yang pertama nggak jadi dan terakhir dia sudah dapat cewek Rusia dan menikah ya teman-teman. Wow, sungguh keren ya. Cowok Indonesia ini nggak dapat jodoh di Indonesia, tapi setelah mengenal dunia luar seperti Rusia, mereka dapat jodoh orang Rusia ya teman-teman. Wow, jadi insecure nih. Tak payah insecure ya teman-teman ya. Jadilah diri sendiri ya teman-teman. Kalau jodoh itu memang udah di tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan jodoh itu kepada kita. Hanya kita cukup menunggu, sabar menunggu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video aku untuk hari ini. Mohon maaf jika ada perkataanku salah dan cara nge-reaction aku tidak sesuai ekspektasi teman-teman. Aku minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!